Oke, welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Masih di serial Golang Basic ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian method di bahasa pemrograman Go ya. Atau kalau di website resminya secara langsung ya, dia bilangnya namanya function receiver, teman-teman. Jadi, seperti yang udah gua citasi ya dari website resminya, teman-teman kalau mau lihat contoh kasus dan definisi lengkapnya ya, silahkan bisa kunjungi website ini. Gua citasi tanggal 2 Januari 2024. Jadi di situ dikasih tahu bahwa Go itu nggak support atau nggak punya konsep kelas gitu ya di bahasa pemrograman Go. Tapi kita bisa mendefine sebuah method atau functions terhadap tipe, teman-teman. Teman-teman masih ingat ya, kita bisa bikin alias type, kita bisa bikin struct gitu ya, user define type gitu. Kita bisa bikin functions as a type juga gitu ya. Nah, a method yang dimaksud method sebagai apa namanya? Yang dimaksud method di bahasa pemrograman Go gitu ya, adalah sebuah functions dengan special receiver argument. Nah, apa tuh special receiver argument? Yuk kita coba cek ke contoh codingannya, teman-teman. Itu biasa ya, entry point. Misal gue punya type namanya person, yang adalah sebuah struct. Oke. Punya dua fields, which is nama, name ya, string, dan age, integer. Oke. Di video sebelumnya, kita tahu ya bahwa kita bisa mempassing sebuah struct ke dalam sebuah functions. Ya kan? Misal func print data, misalkan namanya ya, print data p person. Oke, tinggal di sini print aja ya, println p.name gitu ya. Terus println p.age. Oke. Ini kalau kita jalanin ya, berarti kita inisiasi dulu objeknya gitu kan, p person. Kita inisiasi dulu sebuah struct-nya gitu ya. Name-nya adalah misalkan orang 1, age-nya adalah 100 misalkan ya. Terus kita print data nih, print data dari si P. Ya, print data dari person, which is gue passing si P ini. Objek P ini gitu ya, kalau di bahasa pemrograman Java contohnya misalkan ya. Oke, kita passing P ini ke dalam print data, which is ke person ini. Oke, sekarang kita jalanin, go run main.go, nggak ada yang aneh dengan ini. Oke, however, teman-teman, kalau misalkan ada type, misalkan barang ya, type barang adalah struct. Nah, barang itu kan punya name, ya kan, string juga. Misalkan dia bukan age, tapi size misalkan ya, size adalah integer juga misalkan. Oke, nah problemnya mereka ini punya satu functions yang sama teman-teman, namanya print data. Problemnya adalah kita nggak bisa pakai print data lagi nih di sini. Ya, misalkan di sini B adalah barang. Dia akan konflik nih antara functions print data dengan print data person gitu, karena namanya sama. Ingat di bagian functions Go ya, jadi nama functions itu kan dalam satu package gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang package, tapi teman-teman ingat bahwa ketika kita punya satu modul gitu ya, di modul yang sama, nama functions itu ya nggak bisa sama gitu. Ya, maka ini kalau kita gini gitu ya, b.name terus from println b.size gitu, nah ini nggak akan mau dia teman-teman. Misal ya, b adalah barang, yang name-nya adalah barang 1 misalkan ya, size-nya 20. Oke, kita print data nih, print data passing B. Nah ini nggak bisa tuh, karena Golang nggak bisa decide. Oke, kita print datanya pakai yang mana nih, print data barang apa print data person gitu. Kebayang ya, paham ya. Nah makanya ada istilah method gitu ya, atau function receiver kalau di bahasa pemrograman Go. Artinya apa? Artinya kita bisa meng-assign sebuah functions terhadap tipe tertentu kalau di bahasa pemrograman Go. Kalau di bahasa Java atau di Python, kita bisa bikin functions inside a class gitu ya. Cuman again, di Go itu nggak support class gitu ya, nggak ada konsep class, tapi kita bisa meng-assign sebuah functions terhadap, kita bisa meng-assign sebuah functions terhadap sebuah struct. Caranya gimana Bang? Caranya adalah pindahin si argumen yang melibatkan dari struct-nya ke depan, teman-teman. Ini pindahin ke sini. Udah selesai. Ini juga sama nih, barang kita pindahin ke depan functions-nya. Nah, ini namanya receiver gitu ya. Ini receiver-nya, ini nama functions-nya. Sehingga kita tahu nih, kita tahu bahwa print data di sini, yang ini, itu belongs to struct-nya person. Dan print data di sini itu belongs to struct-nya barang. Paham ya? Jadi cara manggilnya itu beda. Kita panggil dulu si P-nya, dot, baru panggil functions-nya, print data. Persis seperti kita bikin functions-nya ya. Jadi nama struct-nya dulu, dot gitu ya, nama functions-nya apa. Maka p.printData, kita tahu nih, print data di sini pasti pakai functions-nya punya si P.
Paham ya? Sedangkan di sini berarti b.printData. Walaupun mereka sama-sama punya nama printData gitu ya, tapi behaviornya pasti berbeda. Karena kita mendefinisikannya berbeda kan. Nih, kalau ini printData p.name, p.age, kalau yang printData yang barang b.name, b.size ya kan. Di sini nggak ada age kan di barang kan. Sehingga kalau kita jalanin ini teman-teman, lihat orang 100, barang 20. Ini biar kelihatan beda, ini gue bikin gini deh. Size. Nah, kalau ini gue bikin age. Karena kalau name sama ya, dulunya punya name. Tuh lihat, ini age 100, ini size 20. Ya, jadi inilah alasan kenapa kita perlu method atau function receiver dalam hal ini gitu ya. Dari kasusnya bahasa pemrograman Go. Oke, paham ya? Bang, bisa nggak function receiver menerima sebuah argumen? Kalau bisa, ditulis di mana gitu ya? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Caranya adalah seperti biasa. Taruh aja di parenthesis dari nama functionsnya. Menerima parameter apa dia? Contoh, misalkan, person ini bisa gua update namanya. Misalkan func p person, karena ini method ini belongs to struct person gitu ya, punyanya si struct person. Maka gua tulis dulu kayak gini. Terus nama metodenya apa? Misalkan update name. Menerima satu parameter namanya name, tipe datanya adalah string. Sampai sini paham ya? Sekarang p.name. Nah, p.name itu apa, Bang? P.name adalah p gitu ya, ini si p dari objek person ya gitu ya. Sama dengan name kita ubah jadi nama yang dimasukkan ke dalam parameternya. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini teman-teman, gue mau jelasin masalah pointer nanti gitu ya. Tapi kalau ini kita punya gini ya. Ini gue move dulu biar nggak bingung, biar nggak acak-acakan ya. Gue hapus dulu deh. Misalkan p.update name gitu ya, gue masukin awalnya orang 1, sekarang jadi orang aja misalkan. Kalau kita print ya, from println si p.name-nya, lihat tetap orang 1, nggak berubah jadi orang aja. Kenapa? Nah, ini udah gue jelasin di 2 video ya, seingat gue ya, di bagian pointer dan di bagian pure function teman-teman. Ya, kalau teman-teman masih ingat ya, kalau kita mempassing si value-nya, by default Golang akan mengcopy. Oke, mengcopy, bukan menggunakan address tersebut. Nah, kalau teman-teman masih bingung ya, ini sebenarnya kasusnya sama aja ketika kita punya function seperti biasa, teman-teman, yang nge-mutate si struct person. Contoh, misalkan ya, func update person name, misalkan. Menerima 2 parameter, yang pertama adalah personnya, yang kedua adalah name barunya, yang adalah string. Oke, di sini kita pakai p.name sama dengan name. Kita mutasi nih, kita mutate si p.name ini, person name-nya kita ganti jadi name barunya di sini, pakai parameter name di sini. Oke, teman-teman udah pasti bisa nebak ya, kalau teman-teman udah nonton video gue tentang pointer dan pure functions ya, teman-teman pasti tahu bahwa sebenarnya ini nggak akan ngerubah nama person yang dimasukin ke sini. Masih ingat ya? Karena ketika mempassing sebuah person ke dalam sini, Golang akan mengcopy nilainya ke address baru. Ya, jadi P di sini itu adalah person dengan value yang sama, tapi di address memori yang berbeda, teman-teman. Ya, maka yang kita mutasi ini adalah person di address memori yang berbeda. Oke, namanya berubah, tapi bukan person itu yang kita ganti gitu. Bukan person yang dimasukin ke dalam sini yang kita ganti. Paham ya? Kalau nggak percaya, kita coba ini komen dulu gitu ya. Kita pakai functions-nya. Update person name, kita masukin personnya, name barunya adalah orang aja misalkan. Oke, kita print lagi di sini si p.name-nya. Kita jalanin, nah lihat, orang 1, nggak berubah jadi orang aja teman-teman. Paham ya? Karena ketika kita memasukkan p ke sini, yang dirubah oleh functions update person name itu bukan yang address-nya si p ini teman-teman. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kan si P ini kan punya nilai address memori kan, dia disimpan ke dalam memori kan, si person ini nih. Dimasukkan ke dalam memori, punya identifier P kan. Punya lokasi address memori. Nah, ketika dimasukin ke sini, si Golang itu mengcopy nilai ininya ke tempat baru, ke memori baru. Maka yang diganti di sini, nah ini tuh adalah person dengan address memori yang berbeda gitu. Ya, solusinya gimana Bang? Solusinya kalau teman-teman udah cek video gue tentang pointer dan pure functions ya. Ya udah kalau gitu passing aja sih pointernya atau memorinya ya, address memorinya. Paham ya? Maka di sini ini gue passing si address dari P. Oke, maka kalau kita jalanin,
berubah jadi orang aja. Karena di sini yang kita mutate ya, p.name yang kita mutate di sini itu adalah itu adalah person yang sama di address memori yang sama, teman-teman, which is si P ini yang kita masukin ke sini gitu. Kita masukin ke sini. Makanya dia ke mutate. Oke. Bang, bisa nggak kalau ini kita lakukan di function receiver Golang atau method gitu ya, kita panggil method aja biar gampang ya. Bisa. Ya udah tinggal instead of kita pakai kayak gini gitu ya, receiver functionsnya pakai value, kita pakai pointer gitu. Ini. Selesai. Maka ketika kita menggunakan p update name ini gitu ya. Ini gua komen yang ini. Go. Lihat dia berubah jadi orang aja. Jadi ketika si P ini menggunakan method ketika si P ini menggunakan update name, maka ini akan memaksa menggunakan objek dengan address field yang address memori yang sama dengan si objek yang pakainya, which is si P ini kan. Paham ya? Kalau dia nggak pakai pointer, kalau kayak gini gitu ya, maka si Go akan mengcopy nilainya, mengcopy nilainya ke address baru, lalu jalankan method ini. Nah, permasalahan adalah ini kan melibatkan mutasi dari value gitu ya, merubah suatu value di dalam struct person ya. Masalahnya kalau kita lakukan ini di address memori yang berbeda, ya address yang lama mana tahu gitu kan, makanya nggak ke-update nilainya gitu. Karena kalau kita melibatkan suatu proses perubahan nilai dalam struct gitu ya udah harus pakai pointer. Kalau nggak ya paling return lagi person yang baru gitu ya, nanti di-assign ke variabel yang baru gitu. Atau ke variabel yang lama juga nggak masalah sebetulnya, karena tipenya sama gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya? Oke. Jadi ini bisa kita pakai bintang di sini. Kalau mau ngerubah nama. Maka ini kalau kita jalanin, lihat berubah ya. Paham ya? Jadi ada 3 poin ya di bagian method ini. Pertama adalah kenapa kita memerlukan method ya tadi ya. Alasannya adalah karena kita punya functions yang rata-rata namanya sama gitu ya, tapi belongs to specific type gitu. Jadi kayak ini nih, sama-sama print data gitu ya di barang juga bisa print data, person juga bisa print data ya. Mereka sama-sama punya functions yang namanya sama, which is print data. Tapi print data di sini belongs to person gitu ya, dan di sini print data di sini belongs to barang. Itu yang pertama. Yang kedua, method itu juga bisa menerima parameter ditulis dalam parenthesis ini. Yang ketiga adalah kita belajar tentang pointer receiver function ya, dimana ketika kita memerlukan address memori yang real dari objeknya gitu ya, gunakan pointer ini. Biasanya digunakan untuk memutate value dari sebuah struct. Oke, ini tentang method atau function receiver di bahasa pemrograman Go.